Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad al-mujtaba al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlil ilmi wassidqi wal wafa, amma ba'd. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat jamaah salat subuh. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa istiqamah. Amin amin ya rabbal alamin. Masih melanjutkan kajian kita tentang kedahsyatan bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih tabarruk dari kitab Syararatibul Haddad karangan Al-Allamah Al-Habib Alwi bin Ahmad bin Al-Hasan bin Abdullah bin Alwi Al-Haddad, cicit daripada Sahibur Ratib. Qala rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wa an Ka'bil Ahbar rahimahullahu ta'ala, diceritakan dari Ka'ab al-Ahbar rahimahullahu ta'ala. Ka'ab ini seorang mukhdaram, ya. Tahu mukhdaram? Mukhdaram itu orang yang nututi masa jahiliyah dan nututi masa Islam. Jadi Ka'ab bin Ahbar ini termasuk salah satu orang yang oleh Allah diberikan umur panjang. Jadi lebih dahulu lahir daripada Kanjeng Nabi, dan wafatnya itu lebih kemudian daripada Rasulullah. Jadi waktu Rasulullah lahir, ya, Ka'ab bin Ahbar ini sudah umur sekitar 20 tahun. Tapi setelah Rasulullah meninggal, beliau ini masih hidup sekitar 20 tahun lagi, ya. Jadi beliau ini lahir tahun sekitar 551 Masehi. Wafatnya 652 Masehi. Ya, jadi umurnya itu 101 tahun. Nah, sedangkan Rasulullah itu lahirnya tahun 571 Masehi, yaitu tahun gajah. Jadi Rasulullah lahir, Ka'ab bin Ahbar ini sudah umur 20 tahun. Dan ketika Rasulullah wafat, beliau masih nututi masa Khalifah Abu Bakar, ya. Jadi beliau ini masuk Islam ketika masa Sayyidina Abu Bakar. Kemudian pindah dari desa atau negara kelahirannya, pindah ke Madinah pada masa Sayyidina Umar. Nah, Ka'ab bin Ahbar termasuk ilmuwan, ya, orang alim ketika di zaman jahiliyah. Alim kitab Taurat. Maka banyak para sahabat ini mendengarkan cerita-cerita, keterangan-keterangan yang ada di kitab Taurat. Termasuk cerita-cerita tentang Nabi Musa banyak didengarkan oleh para sahabat dari Ka'ab al-Ahbar. Nah, suatu ketika Ka'ab al-Ahbar ini berkata, qala, Ka'bul Ahbar berkata, Auhallahu ta'ala ila Musa alaihi salam. Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihi salam, ya Musa, laula may yahmaduni ma anzaltu minas sama qatratan wala anabtu minal ardi habbatan wa dzakara syai'an katsira. Suatu ketika Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa ala nabiyina wa alaihi salam. Ya Musa, katanya Allah, wahai Musa, laula may yahmaduni,
andaikan bukan karena orang yang memuji kepadaku. Artinya kalau bukan orang berzikir kepadaku, ma anzaltu minas sama qatratan, satu tetes pun aku tidak akan menurunkan hujan. Ya. Jadi hujan ini katanya Allah kepada Nabi Musa, turunnya itu sebab masih ada orang berzikir kepada Allah. Andaikan gak ada orang yang berzikir kepada Allah, satu tetes pun ya, bukan hujan gerimis atau hujan deras, satu tetes pun tidak akan diturunkan oleh Allah. Ya untungnya masih banyak orang berzikir. Wala anabtu minal ardi habbatan, dan satu biji pun tidak akan aku keluarkan dari tanah. Walaupun orang menanam, tidak akan satu biji pun yang akan tumbuh umpama enggak ada orang yang berzikir. Wa dzakara syai'an katsira, dan banyak wahyunya Allah ini banyak. Ila anqala ya Musa, sampai Gusti Allah dawuh kepada Nabi Musa, aturidu an akuna aqraba ilaika min kalamika ila lisanik. Musa, apa kamu ingin aku dekat kepadamu lebih dekat daripada ucapan dan mulutmu, lebih dekat daripada ucapan dan lisanmu. Wa min wasawisi qalbika ila qalbik, dan lebih dekat dari perasaan hatimu ke hatimu, ya. Wa min ruhika ila badanika, dan kedekatan rohmu dengan badanmu, ya. Jadi roh kita itu dengan badan sudah menyatu. Tapi katanya Allah kepada Nabi Musa, kamu ingin lebih dekat dari itu kepadaku? Apa kamu ingin aku lebih dekat kepadamu lebih dari dekatnya ruh ke badanmu? Maka Nabi Musa menjawab, ya, qala na'am, iya ya Allah, saya ingin dekat kepadamu lebih dekat dari itu semua. Qala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'aktsirus salata ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Musa, kalau kamu ingin lebih dekat kepadaku daripada hal itu semua, kamu perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi Nabi Musa sendiri ini oleh Allah diperintahkan untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad kalau ingin sangat dekat kepada Allah, ya. Jadi bukan hanya viralnya di masa Rasulullah, ya, sebelum Rasulullah sholawat ini sudah merupakan zikir yang paling utama. Nabi Adam kemarin maharnya pakai apa? Pakai sholawat. Maka mulai zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Isa, ya, Nabi sebelum Nabi Muhammad itu sudah tidak asing, ya, sudah tidak asing, sering disebut-sebut dalam kitab-kitab Taurat, ya, kitab Zabur, kitab Injil. Bahkan Ka'ab bin Ahbar yang bercerita tentang ini tadi, ini beliau didiba itu, ya, an Ka'bil Ahbar qala allamani abit Taurata illa sifra wahidan kal yaktimu wa yudkhiluhu sunduk, ya. Ka'ab bin Ahbar itu pernah diajari oleh ayahnya kitab Taurat, ya. Diajari kitab Taurat dari depan, lembar pertama, besoknya lembar kedua. Setelah ada satu lembar di tengah, illa sifran wahida, kecuali satu lembar, kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduk, ya. Oleh abahnya ini, oleh ayahnya Ka'ab itu disobek, dilepas, kemudian dimasukkan ke kotak, ya. Akhirnya tanya, ya, kenapa disampan? Gak usah tanya-tanya, ini bahaya ini, ya. Ini ilmu bahaya, kamu gak boleh belajar ini. Akhirnya penasaran itu ditahan oleh beliau. Falamma mata abi fatahtu, setelah ayahku meninggal, aku masih penasaran. Saya buka peti yang dikunci itu, saya rusak kuncinya. Daripada saya penasaran, entah ini ilmu apa ini kok disimpan. Masa kitab dari Allah ada ilmu yang bahaya, ya.
Setelah dibuka faidan fihi nabiyyun yakhruju akhiraz zaman. Setelah dibuka ternyata keterangan yang menerangkan bahwa akan ada nabi akhir zaman ya. Mauliduhu bi Makkah, yang dilahirkan di kota Makkah. Wa hijratuhu bil Madinah, dan hijrahnya ke kota Madinah. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi mulai zaman dulu, mulai zaman sebelum Nabi Muhammad, nama Nabi Muhammad itu sudah disebut-sebut dalam kitab Taurat ya, dikisahkan bahwa kelak ada nabi akhir zaman. Termasuk Nabi Isa itu wa mubasysyiran bi rasulin mim ba'dismuhu Ahmad. Dan aku ini membawa kabar gembira, nanti akan ada nabi di akhir zaman, nabi paling mulia, nabi penutup, ismuhu Ahmad, yaitu Nabi Ahmad ya. Nabi Ahmad ini ya Nabi Muhammad ya. Jadi Nabi Muhammad itu satu orang. Ahmad itu nama dari Allah, Muhammad itu nama dari kakek beliau. Oke. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senang bersolawat. Termasuk di sini wa yurwa ya Musa atuhibbu alla yanalaka min atashi yaumil qiyamah. Musa, kamu tidak haus nanti di hari kiamat. Qala, maka Nabi Musa berkata, ilahi na'am. Oh iya ya Allah, saya ingin tidak haus di hari kiamat. Katanya sangat panas cuaca waktu itu. Qala, maka Allah berfirman, fa'aktirus salata ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Musa, kalau kamu tidak ingin merasa haus sedikit pun, perbanyaklah membaca salawat kepada Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maulaya salli wa sallim daiman bada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Nabiyunal amirun nahi fala ahadun abara fi qawlina minhu wala na'ami. Huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami.